Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ini untuk materi minggu kedua. Untuk semua materi lainnya sudah mulai bisa diakses ya. Lalu untuk sekarang silahkan mengisi rencana list kelompoknya. Jadi sesuai yang saya sampaikan minggu lalu, bisa mengisi 2-3 orang per kelompok. Nanti lokasinya bisa menggunakan lokasi di Sidoarjo, Gresik, dan Mojokerto kecamatan. Jadi satu kelompok itu satu kecamatan saja. Bisa dicantumkan seperti yang dicantumkan oleh kelas C. Nah, ini kalian masukkan kelompok 1, 2, dan seterusnya, nama anggota, lalu NPM-nya, lokasinya mana, dan jumlah stasiunnya mana. Nah, kalian lengkapi. Terus, apa yang perlu dilakukan, yang kalian lakukan selanjutnya adalah buka ini atau googling aja PUSDA Jatim. Kalian cari PUSDA Jatim, lalu dibuka ininya, webnya, kemudian dicari ini menu portal data, klik hidrologi. Di sini akan ada peta. Nah, peta ini yang nanti menjadi acuan kalian memilih titik stasiunnya. Jadi ini biar nyala aja UPT, semua UPT pos hujan harian, kalian klik cari. Nanti akan muncul titik-titik hitam. Nah, titik-titik hitam ini adalah stasiun hujan. Jadi contohnya tadi ada kelompok yang milih Triorejo, Kabupaten Gresik. Nah, nanti kalian cari Triorejo, Kabupaten Gresik itu sekitar sini kalau nggak salah. Nah, ini Triorejo. Nah, ini Kecamatan Triorejo. Cari titik stasiun hujan yang terdekat di sekitar Triorejo. Kalau lokasinya di sini, nah ini ada 3 lokasi stasiun yang dekat. Jadi ada Krikilan, ada Pertapaan, sama Menganti. Nah, ini adalah 3 stasiun yang terdekat di Triorejo. Jadi kalian nanti titik stasiun ini kalian overlay. Titik stasiun jika area rencananya Triorejo. Jika tidak ada stasiun yang ada di Kecamatan Triorejo, tidak masalah. Yang penting adalah mana yang terdekat. Nah, ini. Jadi jika Triorejo-nya di sini, berarti stasiun hujan yang terdekat kan Krikilan, Pertapaan, sama tadi mana ini yang atas. Nah, ini. Kalau kondisinya seperti ini, jangan milih stasiun yang di sini. Nah, Ketegan. Nah, ini kan kejauhan. Atau milih yang ini. Beringin Anom, GRS, ya kejauhan. Jadi, pilih yang terdekat. Kalau seandainya kalian lokasinya di sini, daerah sini, ini nggak tahu ini kecamatan mana, Lakar Santri seandainya. Kecamatannya pakai Lakar Santri. Ya cari 3 stasiun yang terdekat. Oh, ini ada di Balong Simo, ada yang di Menganti, ada yang di Gunung Sari, atau jika ke bawah ada lagi yang dekat di Ketegan atau Maduretno boleh. Nah, ini jadi 3 yang terdekat yang mana itu yang dipilih. Kalau seandainya lokasi kalian itu ada 4 stasiun yang dekat, boleh dipakai 4. Jadi minimal yang dipakai 3, maksimal yang dipakai 4. Seandainya ini lokasinya daerahnya sini, dia memanjang seperti ini. Berarti kan kalau mau cuman sini tok, yang sebelah sini tidak termasuk. Atau mau yang sebelah ini 3 ini, berarti secara area cuman ada 3. Contohnya bentar. Mungkin saya gambarkan ya.
muncul nggak ya nanti gambarnya? Nah, ini kalau wilayahnya memanjang begini, stasiun yang dipakai cuma 3 ini, berarti kan bisa jadi ada yang tercakup di sini. Nah, ini pakai 4-4-nya juga nggak apa-apa. Jadi, bisa disesuaikan. Nah, nanti berapa stasiun yang dipakai, itu silahkan cantumkan di sini. Jadi, jumlah stasiun. Pokoknya minimal 3, maksimal 4 aja biar nggak sulit. Nah, ini jadi kalian saya harap bisa menentukan mana stasiun yang bisa dipakai. Beda kabupaten pun tidak masalah, yang penting stasiunnya yang terdekat. Jadi secara layanan itu nanti akan terbatas administrasi. Pemennya Kecamatan Triorejo ya Triorejo aja. Tapi stasiunnya tidak terbatas oleh administrasi. Kalaupun tidak ada stasiun yang dekat, kayak seandainya daerah Jetis ini ya, Kecamatan Jetis. Stasiunnya yang paling dekat itu sudah beda kelurahan atau beda kecamatan ataupun beda kabupaten kota, nggak masalah. Yang penting ada stasiun yang terdekat. Saya pernah bikin perencanaan dia di gunung mana ya? Ini Puncak Sarah, Jatirejo. Oh, ini perahu. Lumpur Sidoarjo. Oh, ini. Nah, gunungnya sini ikut nah ini daerah Trawas ini. Stasiun hujannya di Prigen, Sajen sini, sama satunya di Sumber Gedang. Ya daerahnya sudah beda kabupaten kota. Mojokerto sama Pasuruan, nggak masalah. Yang penting ada stasiun terdekat yang bisa kita gunakan untuk memproyeksikan hujannya. Jadi nanti silahkan list lokasinya di mana, jumlah stasiun yang dipakai 3 atau 4. Nah, nanti data stasiunnya saya yang kasih. Jadi nanti di sini akan saya beri list seperti ini, data hujan 20 tahun. Nah, nanti di sini ada mungkin A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M. Nah, nanti kalian dapatnya A, B, C. Kelompok lainnya dapatnya B, C, D. Kelompok yang lain dapatnya B, C, F, seandainya seperti itu. Nah, itu nanti disesuaikan dengan yang dapatnya apa. Nah, nanti plottingnya seandainya 3 stasiun A ini ya, Sajen, Prigen, sama Sumber Gedang. Ini ya, kalian taruh A, B, C-nya di sini boleh, atau A, B, C boleh, atau A, B, C boleh. Silahkan menyesuaikan. Jadi yang penting kalian bisa tahu. Jadi kan tahapannya adalah yang pertama mengetahui area layanannya dulu. Setelah tahu area layanan, menentukan stasiun. Nah, setelah tahu stasiunnya, ya diharapkan bisa mencari data hujannya. Tapi kita skip data hujannya, saya kasih. Kalaupun mengajukan, sebetulnya bisa dari PUSDA, tapi memang butuh waktu 2-3 bulan. 2-3 minggu, kalian harus mengajukan surat resmi dulu, nanti diverifikasi, baru nanti bisa di-download. Seperti itu. Jadi, nah ini bisa mengajukan dari sini. Ini saya pernah mengajukan. Ini punya file suratnya. Oh, ini saya waktu ada project. Nah, ini datanya bisa di-download. Nah, jadi ini histori pengajuan. Saya pernah minta sebagai dosen, pernah minta sebagai konsultan. Nah, ini datanya bisa di-download. Nah, ini nanti kadaluarsa biasanya. Itu. Jadi nanti kalian data stasiunnya dapat dari saya. Nah, kita sekarang masuk ke materi dulu. Jadi mungkin mengulang materi sebelumnya ya. Jadi memang drainase itu seperti yang minggu lalu, jadi ada yang berupa bangunan, ada gorong-gorong, ada pertemuan saluran, ada bangunan terjunan juga. Nah, apa itu bangunan terjunan? Jadi kalau nanti mungkin yang kalian pakainya di Mojokerto, yang daerahnya
kemiringan elevasinya tinggi, itu berarti kalian nanti akan butuh terjunan, di mana kita melandaikan slope, kita melandaikan kemiringan. Jadi contohnya seperti ini. Harapannya airnya akan terjun saja. Jadi tidak mudah menggerus. Kalau kecepatannya tinggi melebihi 3 meter per detik, bisa jadi akan mudah tergerus sehingga akan mudah rusak. Nah, terus drainase ini nanti yang kalian rencanakan itu tidak termasuk drainase lokal. Yang penting adalah tersier. Jadi seandainya nanti ada seperti area kayak gini nih, yang diambil salah satu aja. Jadi yang menuju ke aliran sekunder. Jadi mungkin ini ada tersier juga. Ada area ini tersiernya satu aja. Nah, nanti sekundernya menerima dari beberapa tersier, lalu ada sekunder, terus ada yang primernya. Jadi nanti perencanaannya tidak perlu yang pamannya ada gang-gang kecil, lokal ini nggak perlu, cukup tersiernya satu aja diarahkan ke sekunder. Seandainya di sini juga ada gang kecil-kecil, ya cukup satu aja tersiernya, baru ke sekunder, nah nanti menuju ke primer. Jadi seperti kemarin, fungsi drainase ini kan mengeringkan, mengendalikan erosi, kerusakan jalan, mengalirkan kelebihan air, badan air. Nah, ini adalah bentuk saluran. Kemarin kan hanya checklist nih, ada list pointer, poin-poin aja, bullets aja. Ini adalah beberapa contohnya. Jadi ada yang tertutup, ada yang closed channel, ada yang open channel, lalu ada yang multi purpose, ada yang single purpose juga. Nah, ini adalah contoh yang natural. Jadi memang ada terbentuk karena kondisi alam. Bentuknya pun kalau yang sistem drainase perkotaan itu bisa jadi berbentuk persegi gini ya, dengan tutup atau tanpa tutup, atau berbentuk trapesium. Biasanya semakin luas bentangnya, sebaiknya memang bentuknya trapesium. Apalagi bangunannya dia pasangan batu akan meminimalisir longsoran. Kecuali beda lagi kalau yang bentuk kotak. Tapi kalau kotak pun bentangnya luas, bentangnya lebar, selama dia bertulang, beton bertulang harusnya lebih aman. Jadi ini kalau memang luas, lebih luas daripada 25 meter, nah ini sebaiknya memang kalau terbuka, karena kan ada hujan ya, ada hujan. Nah, kalau bentuknya gini kan akan lebih mudah longsor terkikis, beda kalau bentuknya yang trapesium. Nah, kemarin sempat saya jelaskan ada yang sistem terpisah dan juga sistem multipurpose ya, yang kombinasi. Jadi kalau secara terpisah ya berarti salurannya ada 2. Kalau yang kombinasi berarti salurannya ada 1. Nah, ada kelebihan kekurangannya. Kalau yang terpisah berarti kan secara kapasitas ipalnya akan lebih kecil karena debit hujannya dialirkan sendiri, debit ipalnya ya yang ke ipal aja. Nah, sedangkan kalau yang tercampur, otomatis hujan dan air buangannya jadi satu. Berarti secara kapasitas harus lebih besar ipalnya. Tetapi kalau secara perpipaan, otomatis ya lebih enak yang cuma satu dibandingkan yang harus masing-masing. Tapi akan lebih mudah perawatannya. Terus kalau yang tercampur, nanti kalian di spap itu akan ada yang namanya pipa gelontor. Nah, kalau yang campur air hujan kan nggak perlu ada pipa gelontor kalau ada buntu, karena sudah bisa dibantu hujan. Nah,
Jadi di sini ada beberapa dasar perencanaan. Jadi kalau kemarin kan sempat nih data daerah rencana, nah petanya, lalu rencana jaringan, nanti dimensi sama debit. Nah debitnya dapat dari mana? Ya ini kita mulai mencari data hujannya. Terus apa namanya? Nah ini petanya. Sesuai kemarin, jadi pasti minggu depan mulai dikumpulkan peta jalannya, jaringannya, blok layannya nanti. Yang penting pasti tata guna lahan, wilayah, sama jaringan jalan sesuai yang minggu lalu. Ditambahkan satu peta lagi, peta yang sudah ada overlayannya titik rencana stasiun. Jadi, minggu depan peta yang dikumpulkan termasuk yang sudah ada ini. Menyiapkan peta sesuai kebutuhan termasuk satu peta overlay lengkap dengan titik stasiun hujan. Jadi, ini dilengkapi juga ya. Dilengkapi kebutuhannya. Nah, nanti kalau kelas C kemarin ini dia mau jadi yang lengkap, yang rapi, yang berkop, yang baik dikumpulkan di e-learning. Di e-learning peta, tapi ada satu peta yang di print juga plus stasiunnya. Jadi itu nanti yang buat kita diskusi kalau ada yang mau ditanyakan. Ini langkah drainase kemarin. Nah ini faktornya. Jadi faktor drainase pasti akan dipengaruhi intensitas hujan. Berarti kan kalau semakin tinggi intensitasnya, jadi berarti pasti lebih besar. Terus topografi juga pasti mempengaruhi. Ya, kemarin kan saya sudah sempat menyebutkan Q, C, I, A. Nah, C ini kalau tidak lupa kan dipengaruhi oleh bentuk tutupan lahannya ya. Apakah dia lahan terbuka, bentuknya savana, atau berumput ya, atau yang bertanaman, apakah dia sudah terbangun, apakah jalan, itu akan menjadi koefisien aliran yang mempengaruhi intensitas hujan. Makanya mencari tata guna lahan. Jadi seperti yang saya sebutkan bahwa intensitas hujan itu dalam satuan tinggi. Dia tinggi hujan. Nah, ini jadi datanya yang dipakai 15 sampai 20 tahun. 10 tahun juga kalau cukup ya cukup. Tapi data yang kalian nanti pakai itu saya kasih yang 20 tahun. Nah, kalau kalian tidak lupa kemarin waktu waktu SDAM itu kan kalau data penduduknya tidak pas. Nah, itu harus dipanjangin atau disesuaikan kayak gitu kan. Nah, sama. Data hujan kalau memang 10 nggak cukup ya kita tambahin lagi. Karena nanti akan mempengaruhi seperti homogenitas data atau konsistensi data. Takutnya nanti ada yang tidak konsisten. Mungkin karena memang kondisinya ada hujan buatan mungkin. Nah, itu kan bisa mempengaruhi. Nah, ini juga perlu diuji tadi. Nah, kalau drainase kemarin itu kan kita kalau merencanakan pipa itu kan pakai ada kipik ya, kalau ingat. Nah, ada kipik, ada Ki maksimumnya itu. Nah, di hujan juga ada, namanya hujan harian maksimum. Jadi nanti sama kita proyeksikan apakah data yang bisa dipakai yang mana, metode proyeksi yang sesuai yang mana. Kayak kemarin kan kalian nyari regresi, nyari standar deviasi. Nah, ini juga hampir sama. Kita cari mana yang deviasinya cocok untuk kita pakai proyeksi periode ulang hujannya. Nah, itu intensitas. Ini aspek hidrologi. Nah, ini jadi satuan hujan itu adalah tinggi per satuan waktu dalam milimeter per menit dan durasi waktu. Jadi tinggi hujan ini adalah ketebalan air di permukaan datar. Makanya intensitas hujan ini kita pakai
mm per menit karena berdasarkan tinggi hujan dalam durasi waktu tertentu. Jadi data hujan ini selain ini juga bisa untuk menghitung daerah aliran sungai, untuk menghitung sumber air. Biasanya kayak ketersediaan air dalam waduk atau ketersediaan air sebagai sumber air itu kita juga bisa hitung dari data curah hujan berdasarkan luas tampungannya. Ini, nah sama kita menghitung curah hujan rata-rata itu ada beberapa metode. Nah, nanti titik stasiun hujan itu berguna untuk menghitung rata-rata hujan dengan metode Polygon Thiessen. Makanya kalian saya persiapkan untuk membuat peta yang ada titik stasiunnya. Nah, yang pertama dilakukan adalah kita akan melengkapi data hujan yang hilang. Jadi nanti data yang hujan yang ada di sini, yang nanti saya kasih, itu nanti ada yang hilang datanya. Kalau datanya ada yang hilang, berarti akan kalian cari. Nah, carinya metodenya ada dua. Ada yang secara aritmatik, ada yang secara rasio normal. Gimana taunya? Nah, taunya itu adalah dengan menghitung. Ini, jadi kita hitung, kita rata-rata. Jadi ini kan semua data ini kita rata-rata nih, stasiun 1, stasiun 2, stasiun 4, dan 5. Ini yang dipakai 4 stasiun. Kalau nanti kalian dapatnya 31 stasiun atau 4 stasiun, berarti ya menyesuaikan rumusnya. Ini sempat saya berikan contoh perhitungannya. Jadi, contohnya menghitung stasiun B. Ini semuanya harus dirata-rata. Nah, jika kita ingin mencari stasiun B, maka kita harus menghitung selisih antara rata-rata di stasiun B dengan rata-rata di stasiun A dan stasiun B terhadap stasiun C. Jadi kalau di rumus ini kita rata-rata kita cari selisihnya. Jika selisihnya itu di atas 10%, ini kan ada dua nih. Ada tiga, yang dua di atas 10%, yang satu kurang dari 10%. Maka secara rasio kan lebih banyak yang di atas 10%. Maka ini kok kurang dari, harusnya di atas 10. Ini ngantuk ini kayaknya. Jadi kalau ada dua, seandainya yang lebih dari 10%, ya sudah berarti kita pakai yang rasio normal. Tapi jika ada yang kurang dari 10%, maka kita menggunakan aritmatik. Jadi ini contohnya stasiun B. Stasiun B terhadap A. Ini kalau dihitung dari ini kurang ini dibagi ini ketemunya 20%. Kalau yang B ke C 9%. Akhirnya paling gampang di rata-rata dia lebih dari 10%. Maka dihitung dengan rumus rasio normal. Jadi nih rata-rata dibagi 3. Ini karena ini kalau 3 ya. Kalau data yang saya pakai ini kan 2, ya ini dibagi 2. 161 dibagi 2. Terus 139 sama 144 ini dari mana? Karena yang hilang adalah tahun ketiga atau tahun 2012, maka data yang dipakai adalah data pada tahun tersebut di stasiun lainnya. Jadi di stasiun ini 139 ini STA, ini STC. Jadi pada tahun 2012 di stasiun A itu 139, di stasiun C itu 144. Dibagi dengan masing-masing rata-ratanya. Nah ini. Kalau sudah, ini kan ketemu nih, dihitung aja stasiun. Nah ini dijumlahkan, perhitungan ini dijumlahkan, jadi ketemu ini dikalikan. Nah, tinggal dikali berarti nilai dari stasiun B yang hilang adalah 159. Nah,
kalau sudah ketemu 159, kita masukkan di tabel. Nah, lalu selanjutnya kita hitung melanjutkan untuk ganti di stasiun A contohnya. Ini stasiun A. Di stasiun A yang hilang ada di sini. Berarti kita cek, ternyata secara perhitungan kurang dari 10%. Maka yang digunakan adalah metode aritmatik. Kalau metode aritmatik, ya tinggal dibagi aja. Kalau datanya 2, berarti ya 1/2. Dikali setengah, dikali rata-rata A, dan juga B. Jadi rata-rata, nah nanti itu yang digunakan untuk diisi di sini. Nah, nanti yang stasiun C juga begitu. Nah, untuk rata-rata B, otomatis yang digunakan adalah setelah ditemukan data yang hilangnya tadi. Lalu dilanjutkan ke tabel ketiga, itu untuk stasiun C. Nah, data yang hilang udah begitu aja. Jadi, ini adalah bagaimana cara menghitung data yang hilang. Minggu depan silahkan dikumpulkan petanya. Kalau ada data hilangnya sudah dikerjakan, silahkan ditambahkan. Untuk deadline data kelompoknya ini secepat mungkin, jadi segera. Kalau sudah muncul jumlah stasiunnya, nanti saya kasih contohnya kayak gini, ABC. Kalau yang ini nanti dapat BCE. Nah, itu nanti kalian tinggal datanya cek nanti di tabel ini. Oke, jadi itu untuk pengumpulan tugas minggu ketiga dan perhitungan data hujan yang hilang. Jadi jangan lupa petanya dilengkapi, termasuk tambahan peta stasiun ya, jangan lupa. Kalau kita cek di timeline, berarti minggu ketiga adalah mengumpulkan peta area rencana layanan dan stasiun hujan, peta tata guna lahan, peta jalan sungai kawasan permukiman, peta elevasi, data hujan pada stasiun hujan. Oke, saya akhiri, bentar kayaknya saya tambahin notes deh. Apa ya? Halaman aja deh. Ya. Jadi melengkapi 5 peta tersebut untuk pengumpulan bisa diwakilkan. Pengumpulannya bisa diwakilkan, tidak perlu semuanya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.